Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Fadallah usikum bi taqwallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, teman-temanku sekalian, komunitas ilmu amal ikhlas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang saya khawatir para admin-admin dan juga para pemateri grup, tentu pembimbing grup yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para member-member yang insya Allah disayangi, dan juga teman-temanku sekalian menyimak kajian pada malam hari ini. Maka ana membahas tentang 3 hal yang tidak boleh dipisahkan dalam diri manusia. Apa 3 hal yang tidak boleh dipisahkan dalam diri manusia? Yang pertama akal, ilmu, yang kedua ilmu, dan yang terakhir adalah iman. Akal, ilmu, jika tidak dibarengi dengan akal dan ilmu, maka dia sama-sama dengan bajingan. Kenapa amat orang bajingan? Karena tidak punya ilmu. Dia punya akal, maka berbagai cara akal itu diupayakannya untuk apa? Untuk kejahatan. Karena tidak disertai dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga akal itu terjerumus kepada hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam jurangnya kehidupan. Maka dari itu teman-temanku sekalian, maka harus dibarengi dengan ilmu. Tapi ilmu, akal dan ilmu saja tapi tidak disertai dengan iman, maka sama saja dia seperti korup. Kita punya akal tapi punya ilmu, tapi tidak disertai dengan iman. Nah, lihat begitu banyak korupsi yang ada dalam negara ini. Kenapa? Karena tidak ada iman dalam hati. Dan juga apa? Karena kalau dengan ilmu batas, banyak orang-orang kaya tidak simpati dengan orang itu. Kenapa? Karena tidak ada iman dalam hatinya. Mungkin kalau tidak iman separuh, mungkin. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu orang seperti apa. Tapi jelas tandanya sampai ke guru Al-Fakir seperti itu. Tadi akal, ilmu, dan komandannya adalah iman. Nah, kalau ketiga-tiganya saling berhubungan, maka insya Allah akan aman. Orang tersebut akan aman di manusia, benar-benar manusia. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu hal, perbuatan yang dilakukan secara dalam hati, diucapkan dalam hati, dan dilaksanakan dengan segala perbuatan dan iringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Maka dari itu, iman yang sesungguhnya adalah ketika kita berusaha untuk bisa menggapai apa yang disebut dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita tidak, mudah-mudahan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan akal untuk apa? Untuk berpikir. Untuk kita diberikan ilmu untuk apa? Untuk bisa membuat orang-orang itu bisa, dengan ilmu kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sampaikan walaupun itu ayat dengan ilmu. Gitu, dengan iman, disertai dengan iman, maka insya Allah komplitlah manusia itu, dan dibarengi dengan sabar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridhonya. Mungkin itu sudah pernah sampaikan sedikit pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana tunggu
Ana tunggu ya teman-temanku sekalian. Untuk yang lainnya mohon untuk kalau ada bertanya tafadhol masuk.